Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya semuanya, amin. Oke, baik Sobat Riung, kita tidak asing ya dengan alat musik yang saya pegang ini ya, ini adalah pianika atau ada sebagian lagi orang tuh menyebutnya ini adalah melodika ya. Jadi antara pianika atau melodika itu sama, yang seperti ini. Oke, apa sih bahasan kita hari ini? Bahasan kita hari ini adalah tip dan trik mengenali pianika lebih jauh ya. Oke, mungkin kita akan coba di skala C ya, coba ya. Skala C itu skala sejuta umat. Kenapa saya bilang begitu? Ya rata-rata umum ya, terutama di bagian dasar musik, pendidikan dasar musik gitu, atau itu skalanya C. Apa sih skala? Skala itu adalah satu tangga nada, nah yang dibentuk dari not ke not berikutnya gitu. Contohnya begini, contoh ya. Oke, nih supaya lebih mudah saya akan tuliskan di sini. Do sama dengan C. Nah, ini mungkin kita sering lihat ini ya. Biasanya di part lagu tuh. Di part lagu biasanya tertulis di sini. Nah, tuh. Ada nggak yang do-nya selain C? Ada. Dan banyak gitu. Semua nada itu ada. Oke, kita fokusnya di sini ya. Do sama dengan C. Artinya not pertama yang akan kita bunyikan itu adalah C. Contoh C, saya tulis ini. Setelah C susunannya D, E, F, G, B, kembali ke C, oktav. Nah, oke, perhatikan, tonton sampai habis ya videonya ya, biar kalian bisa paham apa sih pianika itu dan bagaimana sih mengenalinya. Oke, perhatikan, pianika ini dia range-nya atau jarak nadanya tuh dia sangat sedikit. Ini cuman satu oktav di tengah, ini kesini setengah. Jadi totalnya tuh dia cuma 2 oktav ya. Oke, cara mudahnya bagaimana sih mengenali di mana letak C ketika memang misal di sini tidak tertulis C, D, E, F, G, tidak tertulis. Ini polos seperti ini. Caranya gimana? Nah, biasanya dalam pianika tuh suka ada yang sudah dicetak di sini ya. Walaupun dia nggak berwarna, tapi sudah tercetak. Oke. Tapi ada satu lagi tipsnya untuk mengenali di mana itu C. Oke, ini cara mudahnya. Perhatikan, langkah yang pertama. Lihat, ini ada tuts hitam 3. Lalu tuts hitam 2. Kemudian 3 lagi. 2 lagi. 3 lagi. Nah, cara kita menemukan C itu adalah di not hitam yang kedua ini. Nah, ini kan ada 2 nih. Di bagian ini yang pertama kita turunkan setengah di sini. Ini adalah C. Kalau kita tiup bunyikan seperti ini. Nah, dia do-nya berarti ada di sini. Setelah C berarti ini D, E, F, G, A, B, C. Kalau kita bunyikan
Seperti itu ya. Berarti C itu di sini. Dari touch hitam yang ada 2 ini, nah, dia turun setengah ada di sini. Sama ketika misalnya kita ketemu di sini, sama posisinya dia dari touch hitam yang ada di sini turun setengah, dia ada di sini. Ya, ini bagian notisnya. Oke. Mudah-mudahan tuh kalian sudah tahu ya. Sudah tahu jadi di mana cara mencari C-nya atau do-nya. Selanjutnya itu pasti dia akan apa? Dia akan berurutan C D E F G A B C seperti itu, atau di piano gitu. Ya. Oke, selanjutnya bahasan yang kedua. Yang kedua, lalu bagaimana sih cara memainkannya supaya mudah dan jarinya tidak belibet gitu ya. Jadi jarinya tidak belibet. Nah, kalau yang belajar piano, orang yang les piano, biasanya anak-anak yang les piano itu pasti belajar yang namanya istilahnya fingering atau latihan penjarian. Ya, jadi kita mengatur pergerakan jari kita gitu. Contohnya begini. Ketika saya saya mulai mungkin dari hitung jari ya. Jari pertama, ini jari 1. Oke, ingatkan ya, ini adalah jari 1, nomor 1. Jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Ingat? 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, kita balik juga sama. Ini satunya selalu mulai dari sini. Ya, oke. Supaya kita bisa memainkan C dari sini sampai C ke sini. Itu kan dia ada 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7 not tambah 1 oktav. 8. Nah, sementara jari kita kan cuma 5. Nah, gimana caranya tuh? Nah, caranya begini. Jadi di not awal kita pakai jari 1. Ya, C. Nah, posisi jari itu usahakan di seperti ini. Ya, posisi jari itu seperti ini. Lalu 2. Oke. 3. Jari 3, ingat jari 3 itu jari tengah. Nah, ini kuncinya. Not keempat kita gunakan lagi jari yang 1. Jadi tadi kan kita berhenti di sini. Ya. Oke. Kita split lewat bawah. Jadi pergerakannya supaya kelihatan bagaimana ya. Tuh. Pergerakannya tuh, nah, ibu jari kita ini bergerak ke bawah. Nah, begini. Ya, jadi contoh. Nah, kita sampai sini. Lanjutannya kita tinggal teruskan dengan jari yang ada. Kita sampai lagi di nada C dengan jari yang kelima. Jadi 8 not ini kita gunakan 5 jari ini ya. Oke. Nah, lalu kembalinya bagaimana kalau kita turunkan atau bergerak turun notnya gitu? Dalam istilah musik itu ascending. Sama aja. Jadi kita kembali dari 5 ya. 4, jari 3, jari 2, jari 1. Nah, di sini kita splitnya ke atas. Ya, di sini tuh jari 3-nya tuh lewat atas.
kita udah kembali lagi 1 oktav. Jadi antara C ke C lagi, dari C sini ke C yang sini itu dihitung 1 oktav ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Coba nanti bisa dipraktikkan deh, praktekannya di rumah. Oke, selanjutnya mungkin ini hanya saran ya, hanya saran. Nah, bagi adik-adik nih, terutama nih yang suka main pianika ya, atau mungkin di sekolahnya ikut ekstra kurikuler ya, di marching band, nah atau drum band gitu ya. Oke, coba lakukan, artinya kalian tuh harus bermain sudah dalam posisi yang seperti ini ketika turun ke lapangan ya. Ketika kalian sudah turun ke lapangan, usahakan main pianika itu sudah seperti ini. Ini cara pegangnya. Nah, kenapa sih begini? Oke, ini sejarahnya adalah pianika ini dalam marching band ya, pianika ini adalah pengganti dari brass section atau kelompok alat tiup dari metal, trompet. Nah, kalau kita gampangnya trompet deh ya. Nah, trompet itu banyak jenisnya. Trompet. Jadi untuk anak-anak tuh diciptakanlah ini. Ini pianika. Dia lebih ringan dan berbahan plastik dan lebih murah, ekonomis gitu. Jadi anak-anak yang bermain marching band, terutama dari junior ya, junior kelas gitu, junior marching band, itu pengganti trompet itu mereka menggunakan ini gitu. Makanya kenapa sih kalau sudah turun ke lapangan, main ke lapangan tuh harusnya sudah main seperti ini, dalam posisi seperti ini. Nah, ini kalau dari depan, jadi memainkan lagu itu seperti ini. Dia kan akhirnya mirip trompet juga kan. Nah, mirip ketika grup marching band itu bermain gitu ya. Kecuali mungkin di kelas TK ya, atau drum kit gitu, mungkin masih wajar kan kalau mainnya masih menggunakan selang seperti ini ya. Oke, boleh nggak sih masih pakai selang gitu? Boleh, tapi dalam posisi ketika rehearsal atau kita kupas lagu. Jadi ketika kita kupas lagu, misalnya diberi lagu baru, kita bahas tuh lagunya di ruangan biasanya tuh, atau di lapang dengan cara duduk atau apa gitu. Nah, kita baru boleh nih pasang apa? Ini untuk ini untuk memudahkan ketika kita menghafal ya. Jadi ketika sudah harus di konser atau latihan dengan posisi berdiri di lapangan, itu harusnya sudah dibiasakan seperti ini. Sulit tidak sih? Kalau dibilang sulit ya sulit, tapi dibiasakan. Hanya sedikit agak sulit sih ya, dibiasakan. Nah, kenapa harus dibiasakan? Iya, karena kalian adalah pemain marching band itu. Kalau pemain marching band masih mainnya seperti ini, artinya apa bedanya kalian dengan anak yang bukan pemain marching band gitu ya. Nah, caranya seperti itu, cara berpikirnya ya. Jadi karena aku pemain marching band, aku harus lebih baik dari yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, bukan hanya bagi adik-adik atau anak-anak sekalian gitu, tapi guru-gurunya, tenaga pengajarnya juga gitu ya, bisa ambil manfaat dari video ini ya. Saya tunggu dukungannya nih. Subscribe jika benar
video ini bermanfaat, bagikan sebanyak-banyaknya biar ke depan saya makin semangat untuk membuat karya atau video-video edukasi semacam ini. Oke, baik, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkesenian.